Malam teman-teman dimanapun berada. Malam ini kita ketemu lagi di channel saya yaitu Empu Glol. Jadi malam ini saya akan membahas terutama mengenai masalah bilah mandau, sesuai dari request permintaan dari teman-teman yang meminta saya untuk mengatakan atau memberikan pencerahan seperti apa bilah mandau yang bagus kualitas besinya. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini merupakan suatu jawaban yang cocok dan pas buat teman dan saudaraku semua. Dipastikan untuk bilah mandau yang bagus biasanya itu dari per mobil. Per mobil ini bermacam-macam. Kalau dulu per mobil Willys, per bagian belakang atau springnya juga, begitu juga per truk juga bagus. Pada saat ini kebanyakan kita memakai per truk atau per mobil kecil. Untuk bilah mandau ini kita mengambil besi bajanya itu kita usahakan bukan dari mobil gede, sumpamanya dari mobil Puso atau mobil tambang batu bara, kayaknya enggak. Itu bukan berarti saya mengatakan untuk mobil-mobil gede sebesar itu kurang bagus, enggak, tapi kita belum pernah memakainya untuk per yang sebesar itu. Rata-rata kita standar itu per truk atau per mobil strada itu sudah cukup bagus. Jadi yang melanjutkan kemudian besi itu untuk membuat bilah mandau itu tergantung dari ahli tempa. Jadi ahli tempa ketika membuat bilah mandau ini dialah yang menentukan serpuhannya, karena serpuhan besi seperti ini tidak boleh juga terlalu tua, maka dia keras dan akan mudah patah matanya ketika kita memotong benda yang agak keras seperti kayu ulin. Apalagi kalau kita memotong akar kayu ulin, itu kerasnya bukan main. Jadi jangan terlalu tua tapi setengah. Itu artinya untuk menjelaskan masalah serpuhan seperti apa, saya rasa mungkin pandai besi lebih tahu dari saya. Tukang penempa lebih tahu kualitasnya. Itu ketahuan kalau bilah mandau itu terlalu tua, kita ngasah itu dia di batu asah itu enggak, tapi mau makan dia plenser, terlalu licin. Itu pasti dijamin bilah mandau tersebut tua sekali. Jadi itu buat teman-temanku semua, bilah mandau seperti apa yang bagus, besinya dari apa, besinya yang pasti perlu diingat per mobil kecil, per bagian belakang atau springnya juga, atau besi rel kereta api zaman Belanda itu juga bagus. Sebenarnya gergaji plywood juga bagus bajanya, tetapi gergaji plywood itu nggak bisa diserpuh teman-teman. Dia bajanya sudah baja alami, sudah tajam, sudah keras duluan. Jadi ketika orang membuat bilah mandau dari besi mata besi plywood, lading plywood, itu biasanya mereka membuatnya itu main gerinda, kebanyakan tidak pakai serpuh. Kelemahan daripada besi mata lading plywood, dia nggak bisa bengkok. Kalau dia sampai sempat bengkok, misalnya seperti ini bengkok, itu kalau kita luruskan, kita pukul, kebanyakan teman-teman pernah mengatakan atau mengalaminya langsung, dia langsung patah. Berbeda dengan besi per. Kalau besi per, kalau seumpamanya kita nebang atau nimpas pohon, ketika dia bengkok seperti ini, itu bisa kita pukul kembali, luruskan, maka dia akan menjadi bagus kembali seperti itu. Jadi kemarin saya membuat ulu tungur. Mungkin ada teman-teman penasaran seperti apa sih ulu tungur itu jadi sempurna.
Ini sudah jadi sempurna tapi belum disulat. Nah ini ulu tunggurnya sudah jadi sempurna sekali, belum disulat. Nah ini sarungnya, sarung yang memang berpasangan dengan ulu tunggur. Nah ini sarung mandaunya. Nah itu teman-temanku bisa lihat semua. Tuh. Ini sudah dia bolongi. Jadi untuk bolongi ulu tunggur ini kita nggak pakai ngirik gini seperti dulu, tapi pakai bor langsung. Saya kemarin pakai bor, nggak apa-apa. Hasilnya juga cukup bagus dan cepat jadi. Cuman kalau kita belum terbiasa memakai bor, hati-hati, takut nanti dia lari ke sini atau ke sini, maka apa yang kita kerjakan ini nggak ada artinya dan sia-sia. Kalau seumpamanya kita bor itu lari kena ke sini, nggak apa-apa. Nah, itu bisa dilem, ditambal lagi, nggak masalah. Ketika disulat kan nggak kelihatan. Tapi kalau dia tembusnya di sini, di daerah-daerah sekitar sini, wah itu berbahaya. Kita lem, tambal, juga nggak bagus. Karena ini bukan barang yang dicat. Nah, dia tampil seperti ini. Nah, ini ulu tunggur. Mudah-mudahan teman-teman atau saudaraku punya referensi gimana sih bentuk ulu tunggur. Dia polos seperti ini, nggak ada ukiran. Bukan berarti polos seperti ini saya Empu Glol melarang ketika teman-teman atau saudaraku kepingin membuat ukiran di sini, nggak ada masalah menurutku. Ya, cuman kebanyakan hulu tunggur pada umumnya itu memang polos, nggak ada ukiran seperti ini. Itu tidak melarang, boleh, tapi kebanyakan dia polos seperti ini. Itu mungkin teman-teman bisa mengerti apa yang saya katakan dan saya maksud ini tadi. Jadi melanjutkan untuk masalah besi yang bagus di Mandau, itu sudah saya katakan tadi, jangan kita memakai besi sembarangan. Seandainya besi begisting bangunan itu nggak bagus bajanya. Terus besi sejenis besi drum itu juga nggak bagus. Atau besi-besi yang dipakai untuk orang membuat kapal atau membuat ponton atau membuat kapal takbut yang menarik ponton, besi itu nggak bagus. Ya kita nggak pernah memakai itu. Tapi kalau teman-teman pernah memakai itu dan menganggap itu bagus, ya mungkin saja. Tapi kalau bagi kita belum pernah memakai besi yang seperti itu. Nah gitu. Nah jadi untuk besi di dalam kualitas permandauan ini, bagi kami orang benua, saya rasa menyeluruh orang benua, ya itulah besi pilihan tadi, per, truk, atau mobil-mobil kecil. Tapi kalau ada saudara lain mempunyai referensi lain dari sukunya bahwa pakai besi ini, itu mungkin saja. Itu saya tidak pernah mempatenkan setiap Mandau harus pakai besi ini. Jujur saja, saya Empu Glol nggak pernah mengatakan seperti itu. Saya hanya mengatakan kalau kami orang benua pada umumnya di Kutai Barat, Kalimantan Timur hanya memakai besi tadi. Kalau zaman dulu beda. Nah, kalau zaman dulu kan kita memakai yang namanya besi batu. Seperti apa besi batu itu? Besi batu itu dikumpulkan besi-besi yang melengket di batu dari bukit-bukit gunung, daerah bebatuan atau di daerah sungai, itu dikumpulkan, dijadikan satu, baru dilebur di pandai besi. Nah, jadi pandai besi zaman dulu, karena zaman dulu kan susah mencari besi baja, nggak seperti sekarang. Nah, itu jadi mereka akan memisahkan besi-besi tadi dari batu yang ada. Nah, jadi sistem tuang dilelehkan, baru ditempa sedikit, nggak bisa ditempa terlalu kuat karena bisa lebur.
jadilah sebuah bilah mandau yang kami sebut itu besi purut. Purut itu bermacam-macam, purun turu, purun sie, sampai purun jatus. Itu. Jadi apabila ada yang lain mengatakan bahwa ada mandau batu, terus terang kalau untuk kami orang benua, kami tidak punya mandau batu. Jujur aja, mandau yang terbuat dari batu. Tapi kalau mandau besi batu, betul. Itu kami punya mandau besi batu. Karena sistem pembuatannya dari zaman dulu, nenek moyang kami zaman kuno dulu, hanya di zaman besi batu dan tidak di zaman batu. Seperti itu mungkin bisa dipahami buat teman-teman semua. Jadi itulah mandau yang ada. Kenapa mandau besi batu ini tidak dipertahankan hingga detik ini? Karena kita orang benua ini mengikuti zaman. Setiap zaman regenerasi itu mengalami perubahan dan perkembangan. Baja yang mudah ditemui, sejenis besi zaman dulu ketika masuk Belanda, ketika masuk Jepang. Besi per ini merupakan baja murni yang bagus. Makanya itu orang-orang tua zaman dulu mulai beralih meninggalkan besi batu tadi, mengambil besi per yang kandungan bajanya murni, tidak tercampur oleh batu. Itu. Besi batu juga pengerjaannya zaman dulu bukan mudah, sulit mengumpulkan besi batu. Batu itu dikumpulkan berkarung-karung tidak terkira mungkin, baru menghasilkan satu bilah mandau. Itu. Jadi itu sedikit demi sedikit mulai orang-orang tua dulu tinggalkan dan beralih ke bilah besi baja yang murni. Apakah besi baja murni dan besi batu ini lebih kuat yang mana? Kan sering terjadi perdebatan di Facebook maupun di lain-lain. Kalau saya selaku orang benua mengamati, kalau lebih kuat, begini kita berbicara lebih kuat berdasarkan serpuhannya, tetap lebih kuat baja murni dibanding besi batu. Baja murni ini, besi baja murni ini namanya juga besi baja, tidak ada kandungan batu. Kalau dia nimpas apa aja, makannya dalam, nggak peduli segala tulang apa aja, mungkin kayak tulang sapi itu bisa putus. Tapi kalau besi batu belum tentu. Besi batu itu nggak bisa dipakai di medan, sembarangan medan. Karena besi batu ini dia itu hanya kuat makan daging dan tulang. Itu, tapi dia di benda tertentu yang keras dia nggak mampu. Itu. Terkecuali besi batunya itu kandungan bajanya agak bagus, baru dia bisa dipakaikan ke lain, seperti itu. Jadi banyak orang bilang besi purun atau besi batu itu yang punya itu keturunan Raja Dayak, keturunan Panglima Dayak yang punya. Kalau setahu saya, sesuai zamannya, zaman dulu tidak ada yang namanya pandang raja, pandang panglima. Karena di zamannya itu semua pakai mandau bilah besi batu, nggak ada besi lain karena di zamannya. Coba aja di zaman itu cari besi apa, cari per di mana, nggak ada. Jadi setelah peralihan zaman, masuknya orang-orang luar membawa alat-alat mereka yang banyak rusak segala macam, kandungan baja besinya bagus, lalu kita orang-orang benua ini mulai memakai besi yang seperti namanya per, spring, seperti itu. Dan diserpuh juga tidak terlalu sulit, begitu mudah. Memang kita akui kalau untuk mandau bilah besi batu pada saat ini, karena hal itu merupakan hal yang bersejarah, merupakan hal yang memang dipakai orang tua tempo dulu, cukup bernilai. Seperti itu. Dinilai karena
zamannya, karena sejarahnya. Nah, seperti itu. Dan yang memiliki pada saat ini saya rasa sangat sedikit sekali. Kenapa demikian? Di samping banyak yang terlepas termahar ke orang lain seperti orang luar yang datang, dan adanya sistem kalau orang Dayak Benua ini meninggal, seperti saya seumpamanya meninggal, saya punya mandau kesayangan saya. Itu biasanya mandaunya akan dibuat ke dalam jenazahnya dia sekalian. Seperti itu. Setiap orang benua meninggal, pasti dia disangui mandau dengan tombak. Laung merah. Terus kalau ada zaman dulu pakai koin sini. Di sini kalau enggak manik lemiang di sini. Nah, itu tradisi kita. Sampai sekarang kalau orang benua itu meninggal, kalau yang di kampung-kampung tetap pasti dia di jenazahnya itu akan ditaruh mandau di sampingnya atau dipelukan ke dia. Nah, itu salah satu yang membuat juga mandau-mandau besi batu ini berkurang dan dianggap punah. Nah, seperti itu teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini merupakan satu kesatuan daripada request yang ada bisa terjawab, termasuk masalah mandau besi batu segala macam. Tapi keterangan saya ini tidak mewakili seluruh Dayak. Saya mohon maaf sekali kalau dikatakan saya mewakili seluruh Dayak, kayaknya kurang bagus. Siapa tahu kawan lain, saudara lain, mereka mempunyai masalah keterangan mandau itu seperti ini, ya boleh-boleh saja. Nah, itu saya juga nggak mengklaim harus seperti ini, enggak. Tapi kalau orang benua, saya berani mengatakan apa yang saya sampaikan, apa yang saya katakan hampir-hampir benar semua. Tapi saya tidak mengatakan benar semua, hampir sekitar 85% apa yang saya katakan itu benar. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi untuk penjelasan masalah bila mandau yang ada dan besi bagus yang bisa dipakai untuk mandau. Dan buat teman-teman semua, hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang saya ceritakan ini. Semoga menjadi masukan serta bisa diterima apa yang baik dan apa yang kurang baik, seumpamanya dimohon saya dimaafkan. Kadang-kadang kalau saya berkata, menjelaskan, saya juga namanya berbicara itu, saya yakin pasti ada salahnya. Karena kita setiap manusia itu tak luput dari salah. Saya juga menyadarinya, dan saya banyak-banyak minta maaf kalau ada salah di dalam beberapa penjelasan saya. Itu saya juga berusaha menyampaikan atau menjelaskan yang terbaik buat teman-teman semua. Semoga saja ini berguna, bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa saya ucapkan salam buat semua. Terima kasih telah mengikuti channel saya Empu Gelol. Mudah-mudahan channel saya ini bisa bertahan terus. Channel saya ini yang menentukan bukan saya, adalah saudara-saudaraku semua yang ada di sini yang sebagai penentunya. Kalau tidak ada saudaraku semua di sini yang menonton, channel ini nggak ada artinya. Seperti itu, saya juga menyadari di dalam posisi ini. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu untuk malam ini. Besok kita jumpa lagi di dalam seni budaya tentang mandau atau hal yang lainnya yang akan saya sampaikan. Semoga teman-teman sehat walafiat semua, serta keluargaku yang ada dimanapun, bukan hanya di Kalimantan, bahkan seluruh Indonesia,
atau di luar sana yang menonton ini, atau juga saudara-saudaraku yang berada di Malaysia. Salam budaya untuk mereka yang di sana itu. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih tabe untuk kita semua. Amin.